Oke, selanjutnya kita akan membahas latihan 27 mengenai pendapatan investasi. Tidak jauh berbeda dari latihan 25 tadi ya. Kita disuruh mencatat atau menghitung berapa laba bersih yang harus dilaporkan oleh investor. Kali ini investornya adalah PT Reconoyo selama jangka waktu 3 tahun, di mana investor ini si PT Reconoyo membeli 30% kepemilikan saham biasa di PT Valisimino ya, yang merupakan investi sebesar 90 juta yang terjadi pada tanggal 1 Januari 20X6. Nah, di dalam soal ini untuk A kita disuruh menghitung total laba bersih selama 3 tahun dari 20X6 sampai 20X9 dengan mempergunakan metode biaya dan metode ekuitas. Oke, ya. Kita lihat jawabannya di sini. Untuk menghitung total laba bersih dengan mempergunakan metode cost method pada PT Ronocoyo ya, yaitu untuk cost method ya, prinsipnya bahwa laba dicatat oleh investor ketika dividen diumumkan oleh investi. Oleh karena itu, untuk mencari total laba bersih PT Ronocoyo adalah laba operasi PT Ronocoyo investor ditambah dengan 30% saham kepemilikan dikalikan dengan dividen Felisimono sebesar 20 juta. Ya, kita lihat sini soalnya ya. 140 juta ditambah dengan 30% kepemilikan dikalikan dengan dividennya sebesar 20 juta ya. Oke, totalnya 146 juta. Oke, untuk 20X7 ya kita lihat di sini ya. 80 juta laba bersih laba bersih investor PT Ronocoyo dikalikan dengan 30% kepemilikan di PT Valisimino dikalikan dengan dividennya sebesar 40 juta. Ya, kita lihat di sini ya. 80 juta ditambah 30% dikalikan dengan 40 juta ya, sebesar 92 juta. Oke, untuk 20X8 ya kita lihat di sini ya. 220 juta laba bersih investor yaitu PT Ronocoyo ditambahkan dengan persentase 30% dikalikan dengan dividen yang diumumkan oleh Felisimono ya. Kita lihat dulu ya, apakah laba bersih yang dihasilkan oleh investi perusahaan anak Felisimono itu mencukupi untuk membayar dividen selama tahun 2008 40 juta. Ya, kita lihat di sini laba bersih untuk total laba bersih 20X6 sampai 20X7 adalah 80 juta ya. Sedangkan dividen yang diumumkan sebesar 60 juta. Berarti 80 juta dikurangi 60 juta sebesar 20 juta, masih ada sisa saldo laba bersih 20X7 yang merupakan laba ditahan sampai dengan tahun 20X7 ya. Oleh karena itu tahun 20X8 laba bersih Felisimono sebesar 10 juta ya, ditambah 10 juta ditambah dengan laba ditahan yang tadi 20 juta ya, 30 juta ya. Berarti total laba bersih untuk tahun 20X8 PT Felisimono adalah 20 juta laba ditahan sampai dengan 20X7 ditambah dengan laba bersih yang terjadi pada tahun 20X8 yaitu 10 juta ya. Berarti 30 juta ini dibayarkan untuk dividen yang sudah diumumkan sebesar 40 juta ya. Kita lihat di sini ya. 220 juta ditambah 0,30 30% ditambah dividennya 20 juta ditambahkan dengan 10 juta ya. 20 tambah 10 juta ya. 20-nya tadi dari retained earning sampai 20X7, sedangkan 10 juta itu adalah laba bersih yang terjadi sampai dengan tahun 20X8 ya. Nah, ini hitung-hitungannya 30 tambah 50 kurang 20 kurang 40 sama seperti yang tadi Ibu Yumi sudah jelaskan di awal tadi ya. Oke, maka total laba bersihnya sebesar 229 juta. Untuk tahun 20X9 ya, itu laba operasinya 160 juta ditambah dengan
30% kali 20 juta kali dengan dividen ya, kita lihat di sini ya. Ya, 160 juta ditambah dengan 30% dikali dividen yang diumumkan oleh Felicimino ya, kali 20 juta ya. Kita lihat di sini ya. Totalnya adalah 166 juta. Oke, itu adalah total laba bersih yang dilaporkan oleh PT Ronocoyo sebagai investor dari tahun 20X6 sampai tahun 20X9. Oke, untuk metode equity ya, atau equity method, berapa total laba bersih yang harus dilaporkan oleh PT Ronocoyo ya, terkait selaku investor. Oke, prinsip daripada cost method ya, metode ini mengakui pendapatan dari investasi ketika investi memperoleh laba bersih. Makanya yang dihitung adalah persentasenya dikalikan laba bersih. Kalau yang tadi persentasenya dikalikan dengan dividen ya. Terus harus kita lihat juga nanti apakah terjadi dividen likuidasi atau tidak untuk cost method ya. Nah, sekarang untuk laba bersih dengan metode equity ya, tahun 20X6 ya. Laba operasinya kita lihat di sini soalnya ya. Laba operasi ditambah dengan persentase kepemilikan dikali dengan laba bersih perusahaan anak investinya yaitu Felicimino. Berarti 140 juta dikalikan dengan 30% kali 30 juta untuk 20X6. Untuk 20X7 80 juta ditambah dengan 50% kali 30%. Untuk 20X8 220 juta ditambah dengan 30% kali 10 juta. Untuk 20X9 160 juta dikali dengan 30% kali 40%. Ini ya. 30% kali 40 juta ya, sorry. Nah, ini ya. Ini jadi ya dikalikan dengan laba bersih ya. Totalnya 149, 95, 223, 172. Ya. Jadi untuk total laba bersih untuk kedua metode sudah dijelaskan. Sekarang yang B ya, yang B kita disuruh mencatat entries-nya. Bagaimana kita mencatat jurnal umumnya, general entries-nya untuk yang mencatat adalah investornya PT Ronocoyo untuk 20X8 ya. Jadi yang diminta oleh soal kita membuat jurnal hanya untuk tahun 20X8 dengan mempergunakan cost method dan equity method. Nah, untuk cost method ya berarti di sini ya selama tahun 20X8 ya investor mencatat pendapatan ketika investi mengumumkan dividen ya. Berarti kita lihat ya pada saat kalau mengumumkan dividen berarti investor memperoleh kas ya. Kasnya adalah sebesar kasnya di debit ya sebesar berapa dividen yang diumumkan oleh investi. Dividen yang diumumkan oleh investi pada tahun 20X8 adalah oleh Felicimino sebesar 40 juta ya. Berarti 40 juta dikali dengan 30% sama dengan 12 juta. Oke, itu merupakan kas yang diterima oleh investor. Ya. Oke, sekarang pendapatan dividen ya, karena cost method kita mencatat pendapatan dividen. Pendapatan dividennya dari mana? Pendapatan dividen yaitu dividen yang kita keluarkan. Dividen yang kita keluarkan adalah 20 juta ditambah 10 juta. Ya, totalnya 30 juta dikalikan dengan 30%. Ya, di sini. Totalnya adalah 9 juta. Ya, itu 30% kali 30 juta dividen yang dikeluarkan. Oke. Setelah itu dengan mengeluarkan dividen ya dengan cost method, maka investasi di saham investi itu berkurang ya, makanya dikredit. Nah, berkurangnya sebesar 3 juta. 3 juta dapatnya dari mana? Dari tadi selisihnya ya 10 juta dikali 30% ya. Total laba bersih Felicimino 20X6 sampai 20X8 ya. Di sini tadi kita lihat ya. 30 tambah 50 tambah 10 90 kurangi dengan dividennya 20 tambah 40 tambah 40 100 ya. 90 dikurangi dengan 100 10 ya. Berarti
ini menurunkan ya, karena dividennya lebih besar daripada laba bersih ya. Dividen itu adalah menurunkan investasi ya. Kalau di dalam cost method itu prinsipnya menurunkan investasi. Makanya investasi sahamnya dikredit ya. 10 juta dikali 30% sama dengan 3 juta. Ya. Itu cara penjurnalan cost method ya. Nah, sekarang bagaimana dengan equity method ya? Equity method ya. Equity method adalah mengakui pendapatan dari investasi ketika memperoleh laba ya. Nah, berarti di sini ya kita dapat kas ya. Kasnya itu dapatnya sebesar 12 juta ya. Dapatnya dari tadi dividen yang diumumkan adalah 40 juta ya. 40 juta dikalikan dengan 30% ya, sama dengan 12 juta ya. Terus kreditnya investasi pada saham PT Felicimino ya. Karena dividen yang diumumkan oleh investi akan mengurangi investasi ya. Makanya investasinya dikredit sebesar 12 juta. Dapat uang tapi investasi kita berkurang sebesar 40 juta kali 30% karena mengeluarkan dividen. Oke. Jadi kita mencatat kenaikan kas dari penerimaan dividen. Ya, jadi kasnya naik tapi investasi pada sahamnya, pada saham perusahaan anaknya berkurang karena adanya dividen. Oke. Yang kedua adalah penjurnalan dengan menggunakan metode equity. Ya. Jadi pada saat penerimaan dividen ya, pada saat mencatat penerimaan dividen berupa dividen tunai, maka akan mengakibatkan kenaikan kas dan menurunkan investasi pada saham investi ya. Oke, jadi jurnalnya adalah kas debit 12 juta, kreditnya investasi pada saham PT Felicimino sebesar 12 juta ya. 12 juta diperoleh dari 40 juta dikalikan dengan 30%, yaitu dividen pada tahun 20x8 dikalikan dengan tingkat kepemilikan ya. Kita lihat di sini 40 juta ya, dividen Felicimino pada tahun 20x8 dikalikan dengan persentase kepemilikan yaitu 30%. Oke ya. Jadi jelas bahwa dengan adanya penerimaan dividen akan menaikkan kas, itu dividennya tunai ya, dan menurunkan investasi pada saham PT Felicimino atau investasi pada perusahaan investi atau perusahaan yang diinvestasikan. Yang kedua adalah mencatat ya kenaikan pendapatan diakibatkan adanya kenaikan laba bersih atau pada saat melaporkan laba bersih oleh perusahaan investi ya. Di sini dengan adanya pelaporan laba bersih maka akan menyebabkan kenaikan investi, maka jurnalnya adalah debitnya investasi pada saham Felicimino, investasi pada investi, kreditnya adalah pendapatan dari PT Felicimino. Nah, 3 juta itu diperoleh dari ya 10 juta dikalikan 30% ya. 10 juta adalah laba bersih tahun 20x8 dikalikan 30%. Ya, di sini laba bersih tahun 20x8 dikalikan dengan persentase kepemilikan 30%. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa laba bersih ya akan menyebabkan kenaikan investasi dan juga menaikkan pendapatan pada pendapatan di perusahaan induk